warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk para penonton kita. Balik lagi bersama saya. Di sini saya akan mewawancarai anak muda dari Yogyakarta yang sudah sukses membangun bisnis pengharum ruangan. Belum sukses Mas, masih merintis aja ya. Siap. Nah, namanya anak muda mencoba terus gitu aja Mas ya. Kita doakan biar sukses selalu. Amin. Semoga doa baik kembali ke yang mendoakan ya. Amin. Oke, untuk pertanyaannya kita belum kenal ya, Mas. Oh iya. Iya. Jadi coba perkenalkan nama Anda dan jelaskan apa usaha yang Anda jalankan. Oke, perkenalkan, nama saya Bintang Riyadus Zafan. Jadi di sini saya menekuni usaha baru beberapa bulan sebenarnya. Saya dapat ide usaha ini itu dari program Kampus Merdeka di Universitas Amikom Yogyakarta, Mas. Jadi usaha yang saya tekuni itu pengharum ruangan yang berbasis rediffuser. Jadi seperti itu. Jadi apa saja konflik Anda yang muncul dalam tim atau dengan mitra bisnis dan bagaimana cara Anda menanganinya, Mas? Kalau dari konflik ya Mas ya, kalau dari konflik tuh mungkin simpel aja sih. Usaha ini milik 5 orang dan kebetulan saya termasuk salah satu ketuanya di sini. Jadi kalau ada konflik itu mungkin cuma konflik beda pemikiran aja Mas. Jadi kadang ada yang setuju, ada yang enggak. Terus kalau untuk konflik dari dari eksternal itu mungkin ya penyuplainya. Jadi penyuplai bahan itu kadang harganya nggak stabil, naik, kalau nggak turun. Nah gitu aja sih, jadi nggak sesuai sama perjanjian kita di awal, gitu aja sih teman-teman. Untuk selanjutnya, bagaimana proses pengambilan keputusan Anda yang Anda lakukan dalam menghadapi situasi kritis yang berdampak pada kelangsungan bisnis Anda? Kalau menangani konflik itu sih ini ya, pastinya kunci utamanya itu komunikasi aja ya Mas ya. Jadi sebisa mungkin kita itu komunikasi sama kelompok, sama tim kita biar minimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi gimana caranya bisnis itu tetap berjalan tanpa ada konflik, baik itu di internal maupun eksternal. Berarti kunci utama adalah komunikasi yang baik lah pokoknya. Terus apa bentuk laporan dan pertanggungjawaban yang Anda gunakan untuk memantau dan melaporkan kinerja organisasi secara berkala? Kalau untuk kalau ini tuh mungkin saya dan tim itu ini aja sih, evaluasi setiap beberapa minggu atau beberapa bulan sekali. Jadi misalkan ada target yang tidak tercapai, misalkan di bulan ini kita harus menjual 500 produk, tapi ternyata yang kejual cuma 250 produk. Itu ya gimana caranya kita evaluasi, kita benahi, kita belajar lagi biar untuk kedepannya bisa lebih tercapai, bisa lebih baik, gitu aja sih Mas. Evaluasi tiap minggu ya? Ya, tiap minggu. Jadi manajemen konfliknya itu kami melakukan evaluasi, gitu aja. Dan sebenarnya apa bentuk reward yang Anda berikan pada karyawan dan bagaimana reward tersebut membantu meningkatkan motivasi serta produktivitas mereka? Oke, kalau memberikan reward ke karyawan kan kebetulan di sini saya belum ada karyawan juga ya Mas, karena kerja tim kan, kelompok tim juga, timnya ada 5 orang. Jadi untuk rewardnya itu mungkin ya kami saling memuji aja. Jadi saling memuji dan mungkin menyemangati satu sama lain. Soalnya ada beberapa, jadi 5 orang itu memiliki fokus divisi yang berbeda. Ada yang fokus pembuatan konten, ada yang manajemen produk, ada yang manajemen keuangan, terus ada yang manajemen logistik. Nah jadi kalau misalkan kita bisa dapat target yang udah pengen dituju. Jadi misalkan 1000 target udah kecapai 1000 target,
kita bisa merayakannya itu buat makan-makan, buat reward kita masing-masing, makan-makan gitu aja. Simpelnya seperti itu aja sih Mas ya. Biar nggak repot juga. Nah, ya biar Karena nggak repot juga. Kita kan masnya juga 5 orang yang jalan semua. Nah, bener banget Mas. Jadi untuk selanjutnya, bagaimana cara Anda menangani kesalahan atau pelanggaran yang terjadi di organisasi, dan apa dampak punishment terhadap kinerja tim secara keseluruhan? Kalau itu sih apa ya? Pertanyaan Bagaimana cara menangani kesalahan atau pelanggaran yang terjadi jika hanya ada sesuatu di dalam organisasi Mas? Kalau kesalahan ya Mas ya. Kalau kesalahan tuh mungkin dari itu sebenarnya berhubungan sama evaluasi tadi ya Mas ya. Kalau ada kesalahan yang dibuat baik itu dari saya sendiri ataupun dari teman-teman yang lain, itu kami melakukan dari evaluasi itu, kami membedah semuanya. Jadi kesalahannya apa, misalkan takarannya itu nggak sesuai, nggak pas, atau bahkan produknya yang dibuat itu jelek. Jadi ya sama-sama di evaluasi setiap seminggu sekali atau sebulan sekali itu ya kami bedah semuanya, terus gimana caranya ke depannya biar nggak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi belajar aja Mas, belajar dengan kesalahan gitu aja. Belajar dari kesalahan. Ya benar banget Mas. Untuk selanjutnya, bagaimana Anda menciptakan visi dan misi Mas, yang mampu menginspirasi tim untuk bekerja sama mencapai tujuan bisnis? Kalau visi dan misi ya Mas ya, pasti dari kami itu pasti pengen apa ya, kami kan satu visi, berlima itu satu visi. Jadi pengen gimana caranya kami itu bisa membuat suatu usaha yang emang bisa buat apa ya, buat kerja kita setelah lulus kuliah gitu. Keberlanjutan. Jadi pengennya ya visi misinya itu harus apa ya, harus memiliki kemajuan gitu aja buat usaha. Jadi gimana caranya usaha ini tuh bisa terus berlanjut, terus jangan sampai bangkrut, dan kalau ada kesalahan langsung evaluasi. Jadi dari tekad-tekad seperti itu nanti muncul visi misi yang bagus buat saya dan teman-teman saya sendiri. Nah, jadi visi misi itu terciptanya itu ya dari keinginan kita semua aja sih. Nah, untuk selanjutnya dari Mas sendiri, apa pelajaran besar yang didapatkan dari kegagalan dalam bisnis, dan bagaimana hal tersebut memengaruhi gaya kepemimpinan Anda? Kalau kegagalan ya Mas ya, kalau kegagalan dalam bisnis itu ya mungkin banyak faktor yang menyebabkan gagal. Misalkan kita salah dalam manajemen uang, itu manajemen pendapatan kan sangat riskan buat usaha ya teman-teman ya. Jadi gimana caranya kita mengatasi hal-hal seperti itu buat meminimalisir kegagalan. Jadi kunci dari bisnis itu kan apa ya namanya, keuangan itu harus sehat Mas. Iya, harus sehat. Kalau salah pun itu salah satu faktor buat bikin bisnis kita bangkrut, gagal. Soalnya kalau nggak ada uang, perputaran uang, atau salah manajemen uang, kan kita mau belanja bahan, nanti tiba-tiba uangnya kok nggak ada, kita nggak bisa produksi. Nah, jadi untuk meminimalisir kesalahan itu ya harus dilakukan pemantauan, terus harus sama-sama transparansi. Terus habis itu kalau gagal itu ya bagaimana caranya kita cari solusi buat bangkit lagi. Jadi jangan gagal terus menyerah, jangan ya. Jadi gimana caranya bangkit, bangkit iya, belajar aja dari kegagalan gitu aja sih Mas. Nah, untuk yang terakhir Mas, apa saran untuk para mahasiswa yang ingin merintis seperti ingin memulai bisnis lah? Kalau untuk buat mahasiswa yang pengen merintis bisnis ya, mulai usaha ya teman-teman, pertama itu ya kalian harus bisa menentukan siapa yang pengen kalian target. Kalian tuh pengen ngejual produk kalian tuh di mana. Jadi jangan sampai kalian punya produk tapi kalian nggak tahu nih target pasarnya siapa. Soalnya banyak ya Mas ya, sekarang orang-orang sekarang bikin bisnis buat keren-kerenan, buat bisnis, namanya anak usaha, anak muda pengen buat usaha biar kelihatan keren tuh ya. Tapi padahal nggak tahu pasarnya, terus zong. Nah, jadi buat teman-teman yang mau memulai bisnis, tentukan dulu
marketnya, tentukan dulu produknya. Habis itu kalau sudah udah ada, udah 2 poin itu udah terpenuhi, jadi langsung eksekusi aja, jangan pakai lama, eksekusi. Gimana caranya produk kalian itu muncul di pasaran, terutama pasaran Indonesia, gitu aja. Ya, mungkin itu saran yang sangat bagus dan baik ya Mas. Ya, Karena buat anak muda kan masih labil gitu kan. Nah, ya, Bener kan? masih labil, benar Mas. Jadi mungkin segini saja Mas. Oke, siap, Mas. Wawancara kita untuk penonton mungkin ya nanti akan ada produknya tak diiniin Mas, tak apa namanya, tak shoot Ya, siap. biar produk Mas juga melebar, Ya. bukan di Jogja aja. Amin, Semoga langsung seluruh Indonesia. Amin. Dan ya mendunia. Amin, Mas. Percaya Mas. Nah, mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.